Siapakah yang menjadi perlindungan saat menghadapi cercaan, fitnah keji? Ketika kita hidup dalam kebenaran, tentunya kekuatan kita adalah Tuhan yang menjadi gunung batu kita. Selamat hari Minggu Istumihi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Pelayan Tuhan yang setia adalah saat dia menghambakan diri kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri, orang lain, atau dunia ini. Setiap orang Kristen menjadi pelayan Tuhan yang bekerja dalam segala lini tugas tanggung jawab. Lalu ada yang menyanggah, loh, kami kan di kantor, di sawah, di toko, di sekolah, di rumah. Apakah kami juga masih pelayan? Ya, masih pelayan saat hidup menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Maka setialah dalam tugas pelayanan dimanapun kita berada. Jadi kita akan pahami pelayanan bukan hanya dalam pengertian sempit seperti pemikiran sebagian orang, yakni pemimpin ibadah, pengkhotbah, pemusik, dan sebagainya. Rasul Paulus yang dinyatakan dalam khotbah ini juga dalam kisah pelayanannya, ia mengabarkan Injil ke dunia. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba Kristus Yesus untuk melayani orang lain sebagai wujud pelayanan kepada Yesus Kristus. Inilah yang dikatakan tentang pelayanan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Semua yang dikerjakan adalah rancangan dan rencana Dia si pemberi tugas. Pelayan dalam pelayanan adalah oleh kemurahan Allah sebagai pilihan dan keistimewaan. Tentunya pelayanan akan dipertanggungjawabkan kepada pemberi tugas, sehingga bila mana ada hambatan atau fitnah sekalipun tidak akan tawar hati. Ketika seseorang berkomitmen secara terus-menerus sebagai utusan Tuhan dimanapun dia berada, selalu ada saja tantangan dari sekitarnya. Tetap tegar dan segar, hatinya tidak hambar, beku atau putus asa. Istilah dalam khotbah yang mengatakan, walau terus-menerus digonggong anjing, terang rembulan tidak akan redup oleh suara gonggongan itu. Tugas memberitakan Injil adalah mulia. Tentunya dalam hidup akan menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Dan inilah dasarnya. Sehingga selalu berterus terang menyatakan yang salah atau benar. Sekaligus setiap orang boleh menilai keberadaan pemberita Injil di hadapan Allah. Seperti jawaban seorang pemimpin gereja saat ada orang yang mempertanyakan integritasnya. Lihatlah track recordku.
Itulah yang saya pertaruhkan. Jadi saat kita sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan, kita akan hidup tak dapat dicela, sebab kita menghidupi apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Kita menyatakan sesuatu yang besar, sekaligus hidup kita ada dalam kebenaran tersebut. Maka sangat indah pernyataan. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Istilah bahasa Batak, tidak sonida di balangan, seperti nasi dalam kuali, tidak ada yang disembunyikan dalam kebenaran. Berbahagialah warga gereja yang sudah ditentukan ayat harian, mingguan, bulanan, tahunan, yang pasti mendidik, menghajar, membangun ke arah kedewasaan iman. Ketika seseorang baru mencaci maki, lalu dia diingatkan oleh firman Tuhan, lalu menuliskan, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengasihi orang yang membenci serta mencaci maki kita. Saat memberitakan berita sukacita, berita Injil, bila ada yang hatinya tetap tertutup, tentu akan binasa. Seseorang yang tidak percaya, yang dibungkamkan nilai zaman, yang tidak melihat kemuliaan Allah dalam Kristus, yang adalah gambaran Allah. Padahal di luar Injil tidak ada keselamatan. Hal ini yang mendorong kita bersungguh-sungguh memberitahukannya dalam diskusi, dalam percakapan, atau kebersamaan dengan sesama. Tapi saat seseorang menolak yang kita beritakan, maka Injil akan berlanjut kepada yang lain. Prinsip pemberitaan Injil, Kristuslah yang diberitakan, bukan diri sendiri. Inilah perlunya kesiapan diri diterangi firman. Jangan sampai kita berpikir sedang memberitakan Injil, padahal tanpa sadar, atau dengan sadar sedang memberitakan diri. Maka akan tetap sebagai hamba di tempat di mana melayani, sekaligus bersandar sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Dari dalam gelap terbit terang oleh pengetahuan kemuliaan Allah dalam Kristus. Begitulah manusia yang sebelumnya hidup dalam kegelapan, tidak mengenal kebenaran. Namun dengan kehadiran Kristus, maka kita tidak lagi dalam gelap. Cara berpikir, bertindak, sudah memberi kehidupan, bukan bau amis kematian. Terangnya bercahaya dalam hati kita, mencerahkannya dalam kebenaran, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ada realitas ketika cahaya wajah Allah seakan redup karena kesukaran, kesedihan, sakit, penyakit, atau kehilangan yang kita kasihi. Walaupun demikian, di dalam bayang-bayang terkelam sekalipun, kita dapat melihat bukti kehadirannya bersama kita. Tuhan itu baik bagi semua orang. Ada terang sejati. Kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan dosa dan kematian. Namun di dalam Kristus kita mempunyai terang hidup. Tentunya akan berlanjut untuk boleh menerangi sesama di mana kita hidup bersama. Amin. Kita berdoa. Puji-pujian kami haturkan kepada Bapa yang telah memilih kami setiap orang menjadi pelayan. Biarlah kami setia dalam pelayanan kami. Sebagai apapun kami Tuhan pilih. Biarlah semuanya itu kami kerjakan dengan sungguh-sungguh oleh pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.